Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Tiger Lake akan mempresentasikan membangun startup digital yang solutif dan adaptif. Next. Di sini kita memilih bidang kesehatan. Judulnya itu aplikasi edukasi mengenai pengobatan medis dan pengobatan herbal. Di sini saya akan membacakan kelompoknya. Yang pertama Ilhan Putra Perdana, yaitu saya sendiri. Yang kedua Bambang Triatmajaya. Yang ketiga Anggara Fadika. Yang keempat Asef Hilman. Yang kelima Muhammad Ismail. Yang keenam Afuza Fauzan Azilma. Yang ketujuh Muhammad Fakih. Yang kedelapan Andika Alivian. Yang ke-9 Vina. Yang ke-10 Syakir Abdul Hamid. Yang ke-11 Wahyu Firmansyah. Yang ke-12 Muhammad Afif. Yang ke-13 Farah Minerva. Yang ke-14 Diana Junda. Yang ke-15 Hanfi Zamasyari. Yang ke-16 Alwi Putra. Yang ke-17 Muhammad Zidni. Yang ke-18 Adi Satria. Next. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu latar belakang. Yang kedua tujuannya, untuk apa kita membuat startup ini. Yang ketiga manfaat-manfaatnya. Yang keempat target kita untuk kedepannya. Yang kelima fitur aplikasinya. Yang keenam harapan kita. Satu. Di sini kita akan menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama itu kurangnya edukasi tentang pengobatan medis dan pengobatan herbal. Yang kita ketahui bahwa di negara kita, di Indonesia, pengobatan medis itu terkenal dengan harganya yang lebih mahal daripada pengobatan herbal. Banyak orang yang tidak tahu bahwa pengobatan medis lebih ampuh dalam menyembuhkan kesehatan kita. Dan pengobatan herbal juga begitu, namun pengobatan herbal dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, muncullah kebingungan di masyarakat mengenai perbedaan pengobatan medis dan pengobatan herbal. Yang ketiga, ada isu tentang salah satu pengobatan yang dinilai banyak efek samping dan berbahaya. Nah, yang kita ketahui bahwa pengobatan medis itu dari bahan kimia dan pengobatan herbal dari bahan tanaman-tanaman di sekitar kita. Yang keempat itu, masyarakat cenderung memiliki pengobatan dengan biaya yang murah, tetapi belum teruji secara klinis. Next. Di sini tujuan kita membuat startup ini memberikan informasi secara terperinci berdasarkan fakta yang teruji secara klinis dan memberikan rekomendasi mengenai dua opsi pengobatan, yaitu pengobatan medis dan pengobatan herbal. Next. Nah, di sini manfaat yang kita buat sedemikian rupa. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam memilih jenis pengobatan yang cocok kepada orang yang sakit. Yang kedua, memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai dua opsi pengobatan yang ada, yaitu pengobatan medis dan pengobatan herbal. Dari tata caranya, dari obat-obatannya, susah atau enggak didapatnya, itu manfaat. Itu yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi untuk tetap berhati-hati dalam mengonsumsi obat dan mengikuti panduan minum obat yang baik dan benar melalui pengobatan medis oleh dokter maupun pengobatan herbal oleh praktisi herbal. Next. Nah, di sini kita punya target, yaitu masyarakat yang masih ragu dalam memilih pengobatan yang terbaik antara pengobatan medis atau pengobatan herbal. Di sini kita tidak membedakan antara pengobatan medis dan pengobatan herbal. Akan tetapi kita menyarankan agar masyarakat memilih pengobatan yang baik untuk diri mereka. Next. Nah, di sini kita buat fitur aplikasinya, yaitu yang pertama, opsi pengobatan. Fitur ini berfungsi untuk menjelaskan dari masing-masing pengobatan, yaitu pengobatan medis dan pengobatan herbal. Yang kedua itu informasi obat medis dan obat herbal. Fitur ini berfungsi menampilkan perbandingan antara obat medis dan obat herbal. Yang kita ketahui bahwa obat medis itu dari bahan kimia yang sulit dicari, dan obat herbal itu dari tanaman yang ada di sekitar kita yang mudah dicari
Yang ketiga itu memberikan rekomendasi fitur ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi pengobatan yang terbaik sesuai anjuran dokter untuk pengobatan medis dan praktisi herbal untuk pengobatan herbal. Next. Nah, harapan kita di sini menjadi aplikasi yang solutif dan adaptif dalam bidang pengobatan untuk masyarakat. Jadi kita di sini ngasih tahu masyarakat untuk memilih pengobatan yang baik untuk diri mereka. Sebenarnya pengobatan medis dan pengobatan herbal itu sama saja, akan tetapi biayanya yang berbeda. Karena pengobatan medis itu dari bahan-bahan yang mahal dan pengobatan herbal dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Next. Di sini kita ada quotes buat semuanya. Take care of your body is the only place you have to live. Jaga tubuhmu karena itu satu-satunya tempat kamu hidup. Jim Rohn. Next. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.